Jadi di video ini saya ingin berbagi pengalaman saya untuk membuat aquascape pertama kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Didi Trustandi. Untuk video kali ini saya ingin share untuk berbagi pengalaman bagi penghobi aquascape pemula. Jadi di video ini saya ingin berbagi pengalaman saya untuk membuat aquascape pertama kalinya. Jadi hobi aquascape yang pemula sekali untuk awal, tapi ingin membuat sendiri. Ini khusus aquascape pertama buat pemula yang ingin membuat sendiri, karena kemungkinan bisa budget yang minim atau budgetnya ingin sesuaikan oleh sendiri gitu. Jadi ingin awal pemula aquascape pertama tapi ingin membuat sendiri gitu. Jadi untuk kepuasan diri sendiri. Nah, di sini saya ingin berbagi tips pengalaman itu. Jadi saya ingin berbagi pengalaman awal saya pertama membuat aquascape. Jadi yang pertama itu, jika ingin membuat aquascape, mungkin dari dulu saya ingin suka atau hobi dengan akuatik, tanaman air, ikan dan sebagainya. Nah, untuk aquascape ini yang pertama itu ilmunya. Jadi ilmu pengetahuan tentang aquascape, ilmu dan teorinya. Jadi harus belajar juga teorinya teori tentang aquascape ini. Jadi tidak sembarang langsung membuat pakai aquascape ini. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya, ilmunya. Sekarang udah banyak YouTuber dari YouTube bisa nonton dulu sebagai aquascape pemula, ilmunya dulu bisa nonton dulu cara-cara membuat aquascape pemula. Kemudian bisa juga baca-baca artikel di Google, banyak artikel mengenai aquascape gitu. Setelah ilmunya, kemudian kedua kan setelah baca ilmunya ada tentang jenis-jenis atau tema-tema aquascape. Nah, yang kedua itu pilih tema yang kamu suka, yang kamu ingin buat gitu. Jadi ada beberapa tema, kan tema Iwagumi, pemandangan gunung gitu, atau rerumputan, kemudian natural, mungkin natural banyak juga ya, ada bonsai, tanaman untuk pepohonan gitu, tema hutan, banyak sekali untuk tema natural ini, dan banyak sub temanya juga untuk natural ini. Atau tanaman Dutch style, itu untuk tanaman yang biasanya stem plant dan biasanya warnanya cerah-cerah bagus gitu. Jadi dari berbagai tema ini kalian pilih salah satu yang menurut kamu itu kamu sukai dan mudah gitu. Jadi yang kedua itu pilih temanya, tema yang kamu buat. Setelah kamu pilih temanya, kemudian ilmunya juga dasar-dasar udah tahu, lalu ketiga adalah praktek buat. Apa aja praktek dibuat? Sebelum praktek ya harus persiapkan adalah alat dan bahannya. Nah, praktek buatlah, pilih material atau komponen aquascape seperti akuariumnya. Setelah dipilih dengan disesuaikan, kita kan udah baca-baca dulu sebelumnya ilmunya, minimal aquascape pemula ukurannya berapa dulu, jangan ukuran terus pertama buat sangat besar akuariumnya atau tanknya, atau terlalu kecil. Nah, itu pilih juga. Biasanya tank atau akuarium untuk pemula itu ukuran 60 cm gitu. Terus penggunaan tebal kacanya juga minimal alas bagusnya 8
mm karena untuk lebih berat ya, ada substrat atau batu-batuan. Terus pemilihan material substrat, karena tadi sudah milih temanya apa tanaman yang mau ditanam apa aja, kan sudah dipilih temanya, pasti harus sesuai gitu, sesuai material substrat, nutrisi yang ingin dibuat itu nutrisi yang harus ada, kemudian pencahayaan harus sesuai. Jadi jangan sampai misalkan Dutch style tapi kamu beli lampunya lampu yang low atau medium. Ya Dutch style biasanya harus tinggi ya, high cahayanya harus tinggi pencahayaannya. Kalau nggak sesuai ya tanaman nggak maksimal atau bahkan bisa juga mati. Kemudian untuk nutrisinya, Dutch style pencahayaan tinggi dan nutrisi tinggi, harus pakai CO2. Nah itu baru bisa tumbuh dengan baik dan tidak akan bisa bertahan lama. Kalau tidak seperti itu bisa mati, akhirnya bisa mati gitu. Nah jangan sampai ingin tanaman tema Dutch style tapi non CO2, nggak mau CO2, kemudian lampunya low atau medium, ya tanamannya nggak maksimal, warnanya juga nggak sesuai. Misalkan pengennya warnanya merah, misalkan Lubia pengen merah tapi pencahayaannya kurang, ya nggak akan maksimal, nanti jadi warnanya jadi hijau, nggak sesuai gitu. Nah lama-lama juga nanti kalau tidak sesuai tanaman juga mati gitu. Kemudian nutrisi juga harus diperhatikan sesuai pemupukan dari awal, misalkan pengen pakai pupuk dasar apa pupuk cair dan sebagainya gitu, jadi harus sesuai. Setelah praktek pemilihan material dari akuariumnya atau tank, dari substrat, tanaman yang dipilih. Nah tanaman yang dipilih juga kan sudah dipilih kan tema awalnya, dengan tanam jenis atau tema apa saja yang ingin dibuat, kan harus dipilih tanaman-tanaman apa saja nih saya ingin ditanam, tanaman A, tanaman B. Nah itu sebenarnya saya bilang yang pertama itu ilmunya. Nah yang kamu tanam harus tahu sifat kelebihan kekurangannya tanaman ini. Jadi jangan asal pengen tanaman ini bagus nih, warnanya bagus, wah cantik nih tanamannya, warnanya bagus, tapi kamu harus baca ilmunya tanaman ini, nutrisinya seperti apa, kebutuhan CO2 nya gimana, nutrisinya gimana, pencahayaannya gimana. Nah itu harus sampai seperti itu gitu. Karena kalau kamu main tanam-tanaman aja, pasti tanaman itu gak akan bertahan, lama-lama akhirnya mati gitu. Jadi kembali ke yang nomor satu, tetap ilmunya, teorinya. Kamu harus tahu dulu gitu, dasarnya dulu apa saja tanaman yang dipilih tanaman. Kemudian yang keempat, perawatan konsisten. Jadi untuk sebelum membuat aquascape pemula untuk yang awal harus konsisten ya, di awal-awal konsisten perawatan sebagai water change, latihan air 50% di minggu-minggu pertama gitu. Biasanya setiap minggu dalam sebulan pertama itu water change harus rajin ya, mungkin di perawatannya harus konsisten. Nah untuk selain perawatan juga yang terakhir itu mungkin tetap terus belajar dan bersabar. Misalkan setelah kita sesuai ilmunya, ikutin nonton YouTube, ngikutin YouTube, kemudian dari artikel ikutin artikel, tapi tanaman tetap nggak maksimal karena tanaman bisa mati juga.
walaupun udah ngikutin nutrisi yang sesuai, misalkan pencahayaan yang sesuai, menurut kita ya, menurut awal pemula wah udah sesuai nih, pencahayaan sesuai nih, misalkan medium atau high, kemudian nutrisinya udah sesuai nih pakai pupuknya, tapi tetap saja mati. Kemudian air yang digunakan juga udah menurutnya sesuai, menggunakan filter yang sesuai, tapi kok masih nggak maksimal ya, bisa mati juga misalkan, atau tumbuhnya tidak maksimal. Nah ini makanya harus tetap belajar, tetap belajar dan sabar. Jadi terus belajar sambil berjalan, ikutin waktu. Nah lama-lama kita juga sambil praktek tahu, oh saya salahnya tuh di sini. Misalkan tetap, misalkan kalau pengalaman saya udah nutrisi sesuai, pencahayaan sesuai, kok ada tanaman yang melting atau mati, ternyata suhu airnya nggak sesuai gitu. Jadi tidak sesuai dengan tanaman yang bertahan suhu berapa gitu. Ternyata rata-rata tanaman aquascape di bawah 30 derajat. Dulu saya melting, saya cek suhunya yang sedikit di atas 30 derajat gitu, 31, 32, hanya mati. Nah itu ilmu sambil berjalan praktek gitu. Nah untuk saat ini juga untuk ilmu-ilmu, untuk pengetahuan sangat banyak ya. Selain dari YouTube, dari artikel Google, bisa bergabung banyak sih ke komunitas atau grup-grup di Facebook, banyak grup-grup aquascape, kemudian Instagram juga banyak. Jadi kalau ada masalah atau apa, bisa sih banyak yang di grup sharing ya, nanya-nanya ke senior, bang ini gimana ya aquascape saya gini, caranya gimana. Itu banyak, bisa bertanya di grup Facebook, bisa di Instagram. Itu juga bisa menambah ilmu pengetahuan kita sambil praktek juga gitu. Oke, mungkin cukup video kali dari saya yang berbagi ilmu pengalaman pemula ya, untuk aquascape pemula yang awal banget ingin buat aquascape. Jadi langkah-langkahnya itu yang tadi ya, ada 5 ya, 5 langkah atau 5 poin sebagai kalau ingin membuat aquascape pemula yang awal sekali, pertama kali untuk membuat aquascape. Saya ulang lagi, yang pertama itu ilmunya atau teorinya dulu, kamu harus kuasai teorinya, ilmunya dulu. Kemudian yang kedua, setelah ilmunya kamu pilih tema aquascape yang ingin dibuat apa, harus sesuai dulu. Nah setelah ilmu, kemudian ilmu teorinya, kemudian kedua ada pemilihan tema. Setelah pemilihan tema, ketiga prakteknya sesuaikan dengan yang diinginkan tadi temanya, dan mungkin juga bisa disesuaikan dengan budgetnya kita juga, sesuai dengan budget. Keempat itu konsisten untuk perawatan seperti water change dan pemberian pupuk cair dan sebagainya. Kelima itu bisa bersabar dan terus belajar lagi, sambil belajar terus sambil praktek gitu, tetap bersabar dan konsisten juga. Oke, mungkin video dari saya untuk kali ini sekian saja, cukupkan ya. Terima kasih setelah menonton di video kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukungan saja, jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet ya, untuk mensupport, mendukung channel saya ini untuk bisa lebih berkembang lagi gitu. Oke, terima kasih.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.